Siap. Ini mereka tersertifikasi B Corp di Indonesia. Aduh, bangga banget sih seperti itu ya. Nah, kita bicara secara global. Jadi visi misi kita adalah menciptakan ekonomi yang sifatnya inklusif, equitable, dan regeneratif gitu. Ekonomi, kalau kita bercandanya ekonomi yang menyehatkan bumi, menyehatkan menyehatkan pikiran dan badan kita seperti itu ya. Tidak merusak seperti itu. Abad 20 itu ekonomi di dunia masih berpegangan, masih sifatnya itu shareholder gitu ya, pemegang saham gitu. Dia ekstraktif, dia eksklusif, dan dia sifatnya mono. Nah, kita punya mimpi nih bahwa abad 21 itu lebih kepada stakeholder. Jadi pemegang kepentingan itu lebih banyak. Tidak hanya pemegang saham aja gitu, lebih demokratis gitu ya. Sifatnya regeneratif, inklusif, dan dia multi seperti itu. Nah, ini kita punya teori perubahannya gitu ya. Jadi kita mau merubah perilaku, terus kemudian kita merubah struktur, dan kita merubah budaya. Mohon doanya teman-teman, seperti itu. Oke, ini roadmap kita. Jadi awalnya itu kita mendevelop leaders untuk Certified B Corp, gitu ya. Yang kedua adalah kita bikin tools-nya. Nah, tools-nya nanti aku akan cerita, namanya B-Impact Assessment. Yang ketiga, kita bikin cerita. Kita bikin cerita bahwa bisa kok bisnis itu memberikan banyak manfaat gitu ya, gitu. Pada saat yang sama, gitu. Karena aku beruntungnya itu 10 tahun lebih di bidang CSR. CSR itu kan kayak timbangan ya, gitu. Kadang-kadang company-nya dulu yang dapat manfaat baru dia generate CSR, atau kadang-kadang CSR-nya dulu dinaikin karena ada konflik, karena ada kepentingan masyarakat, baru nanti si perusahaan mendapatkan manfaat. Nah, kita percaya bahwa B-Lab itu nanti bisa dua-duanya bisa mendapatkan manfaat di momen yang sama seperti itu. Nah, ujung-ujungnya ya kita mendapatkan manfaat bersama yang saling berbagi gitu. Shared and durable prosperity. Seperti itu. Sustain, tapi tidak hanya sustain secara ekonomi, tapi juga sosial, governance, kemasyarakatan seperti itu. Ya, ini adalah keluarga besar B Corp di seluruh dunia, mau dari yang kecil, Kickstarter, Body Shop yang luar biasa besar gitu ya. Ada Allbirds kalau yang suka fashion, apalagi Ili yang suka kopi, mereka mereka certified B Corp. Coursera yang suka belajar, teman-teman pasti Mas Novi kayak suka belajar nih, jadi mungkin Coursera itu mereka certified B Corp Mas, seperti itu. Yang suka es krim, Ben & Jerry's ya, nah, seperti itu. Nespresso, saya penyuka kopi juga, dan kami bangga banget Danone dan Patagonia ini big supporter of B Corp gitu ya. Nah, ini ada cerita lucu. Jadi awal-awalnya itu, jadi B-Lab itu kan berdiri dari 2006 sampai 2020 itu yang pendukungnya adalah small enterprise atau social enterprise gitu ya. Mereka sourcing kopi langsung dari petani, atau mereka recycle plastik gitu yang very small. Omsetnya di bawah 1 juta US gitu. Tapi over time itu para raksasa bisnis itu ngelihat bahwa ini gerakan bagus banget, mereka join gitu. Itu sedikit cerita gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Jadi secara global itu, B-Lab global itu ada di Amerika, tapi mereka punya mitra. Aku suka banget join di B Corp ini adalah mereka nggak pernah bilang bahwa mereka itu franchising, nggak. Jadi benar-benar level ya, setara. Ada di United Kingdom, Eropa, Asia, NZ, Afrika Timur, sistema ini di Amerika Latin, dan di US sama Kanada. Jadi mereka terpisah nih, global leadership-nya ada di Amerika, tapi ini yang mereka think tank-nya gitu ya. Tapi untuk tim yang kerjanya serupa sama aku, mereka di Amerika gitu. Ini negara-negaranya di Amerika Latin, dan ini di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ini Southeast Asia gede banget ya, karena 10 plus negara, 9 plus yang itu tadi ya. Semua Asia Tenggara kecuali Singapura plus India, Pakistan, Sri Lanka, mudah-mudahan juga Nepal nanti kita dikasih gitu, plus 5. 9 tambah 5, 14 ya, seperti itu. Oke. Nah, ini growth-nya over time. Jadi ada cerita lucu teman-teman, di mana peningkatan drastisnya ini sebetulnya ada di tahun 2019 gitu. Jadi 2019 di akhirnya itu bisnis seluruh dunia sudah tahu ya akan ada COVID gitu. Jadi apa yang B-Lab lakukan adalah kita sertifikasi nih gitu ya, bidang sertifikasi. Pandemi udah pasti nggak nyambung gitu ya gitu. Dan mereka B-Lab Global itu udah melakukan berbagai macam gerakan-gerakan untuk cost saving gitu. Jadi ya udah serba full offline, kemudian sertifikasi akan dibatasi, semua marketing dan lain-lain sebagainya macam itu zero seperti itu. Dilalahnya
Maaf, Jawa saya keluar. Ternyata apa yang terjadi dalam 2 tahun 2019 sampai 2021 itu terjadi lonjakan yang luar biasa gitu. Jadi saya kasih sedikit statistik di 2019 itu angka kita dari 4.500 ya, teman-teman bisa lihat ya, gitu. Angkanya 4.500 gitu. Jadi kita sudah mensertifikasi 4.500 perusahaan selama kurang lebih 15 tahun gitu. Jadi sangat-sangat konservatif ya. 1 tahun cuma dapat 300. Oh, Mas Novi ketawa nih, 300 kecil banget gitu ya. Gitu. Karena ya itu small enterprise, sangat perusahaan-perusahaan yang sangat kecil gitu. Tiba-tiba dalam jangka waktu 3 tahun ini angkanya naik sekali, jadi yang mendaftar ke kita, yang pengen disertifikasi itu dalam jangka waktu 3 tahun, 3.500. Gitu, 4.500, 15 tahun kita dapat 4.500, 3 tahun kita dapat 3.500. Dan barusan minggu lalu kita mendapatkan Certified B Corp itu yang ke 6.000. Gitu. Jadi, wah luar biasa gitu. Kita bingung kan, sangat semua bila global seluruh dunia bingung ini apa yang terjadi gitu ya kan, ada pandemi, sertifikasi itu kan 2 hal yang sebetulnya nggak nyambung sama sekali gitu. Kita melakukan berbagai survei, ternyata perusahaan di seluruh dunia itu mencari guideline gitu, mencari buku panduan. Ini ada pandemi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk melindungi karyawan mereka, melindungi customer mereka, melindungi supply chain mereka dan lain sebagainya. Dan syukur alhamdulillah menurut mereka sertifikasi B Corp ini adalah jawabannya karena holistik gitu, tidak hanya satu tapi juga gotong royong nih, dalam satu kali sertifikasi dapat 5-5-nya seperti itu. Oke. Nah, itu tadi nih statistiknya, ada 6.093 Certified B Corp. Kita Certified B Corp ini melayani hampir 500.000 worker di 159 industri dan 86 negara. Dan kita punya satu mimpi bersama gitu ya. Jadi membuat bisnis itu sesuatu yang memberikan manfaat juga seperti itu ya. Tuh nih, inclusive, equitable, and regenerative economy. Oke, nah apa kabar Asia Tenggara? Oke, seperti yang saya tadi sudah ulas, jadi kami perusahaan kami itu sangat aktif di B Corp tahun 2018. Sebetulnya 2015 perusahaan kami sudah tersertifikasi B Corp dan kita melihat ini sebagai hal yang baik. Kami sangat fokus growing sertifikasi B Corp. Waktu itu hanya 2, Singapura dan Malaysia di tahun 2018 gitu ya. Nah, karena progresnya sangat baik, Singapura dia mature, dia berdiri sendiri, kita dikasih Malaysia, tapi karena 2018 sampai 2022 itu growth-nya bagus sekali, kita dikasih semua itu, semua negara Asia Tenggara seperti itu. Dan saat ini kita mengawal total ada 27 certified B Corp dengan combined annual revenue-nya 1,4 billion di Asia Tenggara gitu. Alhamdulillah kita per 2022 ini salah satu new kids on the block yang ini bukan keuntungan kami ya, bukan. Ini total annual revenue para certified B Corp ini salah satu yang tertinggi di dunia seperti itu. Gitu. Oke, di Singapura sendiri kita udah ngalahin mereka. Singapura itu 23, kita udah 27 seperti itu. Jadi growth-nya lebih naik seperti itu. Oke. Nah, ini klasemen sementara gitu ya, 27 across ASEAN dan 23 di Singapura dan Bilar Singapura gitu. Indonesia alhamdulillah karena saya orang Indonesia ya, jadi kadang-kadang yes Indonesia masih nomor 1 gitu di Asia Tenggara. Kita leading alhamdulillah dengan 10 certified B Corp. Seperti itu. Malaysia kedua. Jadi Indonesia, Malaysia, Thailand nih 3 yang lagi sangat growing plus Filipina gitu. Yang lain-lain masih itu ya, masih meraba-raba gitu. Kamboja kayaknya tahun depan 1. Indonesia nanti saya share gitu ya. Kayaknya masih luar biasa sih growth-nya gitu. Oke. Nah, ini keluarga besar certified B Corp di Asia Tenggara. Ada di Indonesia ada Danone Aqua, di Danone itu Danone Thailand, ini Levers du Mekong di Myanmar, Green Energy di Indonesia, Habitat Tenang Hill di Malaysia. Ya, total gitu ya. Total ada 27, tapi yang sudah ngantri untuk tersertifikasi 2023 ada 23. Jadi double the growth nih mudah-mudahan. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ya ini 10. 7 sudah submit dan 9 masih finishing. Jadi tahun depan mohon doanya ada 26 gitu. 10 tambah 7 tambah 9. 7 tambah 9 lagi proses nih seperti itu. Oke. Nah, ini jiwa raganya sertifikasi B Corp adalah namanya B Impact Assessment. Nah, B Impact Assessment ini adalah platform
platform di mana semua perusahaan mau kecil mau besar gitu ya, sekecil Sukacita tuh staffnya cuma 9 sampai sebesar Nespresso. Nespresso tuh kalau nggak salah kemarin 9.000 karyawannya, itu bisa menggunakan BI Impact Assessment ini untuk mengukur performance mereka secara gratis gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa pakai BI Impact Assessment ini dan mengukur apa sih yang sudah teman-teman lakukan di bidang governance, tata kelola perusahaan gitu ya, atau lingkungan hidup, sudah apa yang sudah dilakukan, kira-kira apa saja yang perlu ditingkatkan gitu. Worker gitu ya, worker ini lebih kepada kepegawaian, community ini sifatnya lebih kepada hubungan dengan masyarakat, dan customer seperti itu. Nah ini nanti bisa kita share linknya seperti itu ya. Betul. Nah ini tadi ada. Nah untuk tersertifikasi sebagai Certified B Corp, teman-teman cukup mencapai nilai minimum 80 kumulatif ya. Jadi bukan 1180, tidak. Secara kumulatif itu mencapai skor 80, diverifikasi, dan misalnya skornya itu tetap 80, dan ya itu bisa lanjut menjadi Certified B Corp gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman skornya drop, itu nggak apa-apa. B Corp tetap akan memberikan bantuan atau memberikan asistensi. Ini loh yang teman-teman bisa lakukan supaya skornya nanti di atas 80 gitu. Minimum 85 sih kita menyarankannya seperti itu. Oke. Nah, jadi BI Impact Assessment dan Certified B Corp itu sifatnya siklus gitu ya. Perusahaan meningkatkan atau mengenali performa sustainability-nya dengan BI Impact Assessment untuk mencapai Certified B Corp. Nah, setelah mereka mencapai Certified B Corp, tiap 3 tahun mereka harus mengulangi proses ini lagi untuk mengetahui bahwa skor mereka naik atau turun seperti itu. Jadi sifatnya siklus gitu. Dan BI Impact Assessment itu adalah alat ya, alat yang gratis. Jadi monggo nanti bisa dipakai nih BI Impact Assessment-nya untuk memfamiliarize performance teman-teman di bidang sustainability itu seperti apa gitu ya, di 5 impact area seperti ini gitu. Mas Dana. Ya. Izin Mas, itu kebetulan ada pertanyaan juga dari Pak Sukendro, mungkin berhubungan dengan yang lagi dibahas. Oke, baik. Apa perbedaan antara B certification dan B assessment, Mas? Oke. BI Impact Assessment ini adalah tools-nya, jadi yang teman-teman nanti akan isi. Nah, tapi verifikasinya itu nanti ada tim dari BI Lab Global yang datang dan mengecek seperti itu. Oke, gitu. Jadi kalau salah tolong dikoreksi ya Mas Dana. Kita bisa melakukan self-assessment dengan B assessment ya Mas Dana BI ya. Impact Assessment, betul. Nanti keluar nilainya taruhlah 82, kita laporkan ke corporate, nanti B corporation akan melakukan verifikasi, gitu ya Mas Dana ya? Betul. Kalau oke benar 82, atau mungkin kalau nggak oke ternyata masih di bawah 80, mereka harus melakukan perbaikan terlebih dahulu sampai dengan nilainya 80 gitu minimal. Betul. Benar ya Mas Ana ya? Betul sekali. Ya. Oke. Nah, untuk verifikasi ini perusahaan cukup membayar $350 gitu. Jadi semacam kayak komitmen gitu ya. Oke, kita sudah pakai tools-nya secara gratis. Tapi kita tertarik untuk melanjutkan lebih lanjut ke tahap verifikasi dan evaluasi, kemudian tersertifikasi B Corp, mereka bayar $350, dan itu $350 itu untuk jasa audit dan verifikasi dari BI Lab Global seperti itu. Nah, seperti itu. $350 saya rasa sih sangat reasonable ya gitu. Untuk 5 impact area ini seperti itu. Kalau misalnya oke, Terus dilakukan lanjut. verifikasi ulangnya kapan Mas Dana tadi? Jadi verifikasi ulangnya itu kalau misalnya sebuah perusahaan sudah terverifikasi, sudah certified B Corp, itu mereka misalnya ada perusahaan gitu ya, mereka tersertifikasi 2022, 2025 mereka akan resertifikasi. Gitu. 3 tahun berarti ya Mas ya? 3 tahun sertifikasinya. Gitu. Oke, berarti selama 3 tahun itu mereka boleh menggunakan label certified B Corp gitu ya Mas? Betul sekali. Oke. Bahkan untuk perusahaan yang sangat serius ingin tersertifikasi B Corp tapi masih proses, itu B Corp membolehkan. Ada beberapa narasi yang bilang nggak apa-apa, put aja bahwa company ini sedang menjalani proses verifikasi B Corp. Itu boleh. In progress gitu ya, in progress gitu itu ya. boleh. Betul, itu boleh, diperbolehkan gitu. Seperti itu. Monggo teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, dengan senang hati, silakan. Kalau enggak saya yang penasaran bertanya.
Verifikasinya online atau bisa offline, Mas? Verifikasinya itu umumnya online, tapi kalau misalnya perusahaan yang sifatnya industrial, manufacturing itu dan tergantung annual revenue-nya itu bisa nanti ada offline. Tapi Oh, oke. umumnya sih online gitu. Oke, jadi kalau offline ada kemungkinan ada biaya akomodasi dan Tambahan. Ya, transportasi juga ya, Mas, betul. namanya. Betul. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau Mhm. ada pertanyaan silakan teman-teman tinggal di unmute dan tulis di chat kalau Mhm. ada. Tapi kalau masih shy cat nih kayaknya masih malu-malu kucing, Ya, monggo dilanjut dulu Mas Dana. siap. Mungkin nanti akan ramai ketika manfaat nih gitu. Boleh, boleh. Oke. Nah, ini yang kira-kira akan ditanyakan. Jadi misalnya governance itu, kita akan nanya mission sama engagement-nya, etika dan transparansinya seperti apa, gitu. Teman-teman bisa lihat ada yang abu-abu dan ada yang berwarna. Nah, abu-abu ini sifatnya operasional. Jadi financial security seberapa baikkah perusahaan teman-teman membayar atau job security gitu ya, kesehatan, wellness dan safety gitu. Nah, tapi ada yang biru-biru nih. Nah, biru-biru ini adalah sesuatu yang sangat unik yang kita rasa itu adding value ke sustainability. Misalnya worker own. Nah, apakah perusahaan teman-teman sifatnya itu bisa dimiliki oleh perusahaan? Kalau di Amerika sangat banyak ya, sangat lazim ya. Jadi sifat itu koperasi gitu, untuk koperasi tapi sifatnya uh, uh, company seperti itu. Misalnya ada satu certified B Corp di Amerika itu, mereka apa? Kayak boga sari mill gitu. Jadi penggilingan gandum ya gitu. Nah, itu tiap tahun karyawannya ketemu dan menentukan gaji gitu. Gaji dan target tahun depan seperti apa. Nah, itu worker own tuh gitu. Kalau misalnya perusahaan tersebut bisa memenuhi yang biru-biru ini, yang berwarna ini, itu skornya lebih tinggi gitu. Nah, misalnya environment gitu ya. Ada misalnya namanya recycle gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu memiliki policy recycle, nah itu masuknya ke yang abu-abu, yaitu part of daily life gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya bisnis mereka adalah mengambil sampah dari lautan, mengambil plastik dari lautan, diolah menjadi plastik yang siap pakai ke perusahaan lain, dan nanti juga bisa cradle to cradle, itu masuknya ke yang coloring seperti itu. Jadi ada sesuatu yang above and beyond operational, sangat-sangat yang keren banget seperti itu. Nah, ini ada satu hal yang sedikit caveat. Jadi karena sistem legal di Asia Tenggara itu cukup berbeda dengan, maksudnya berbeda ya, kita belum canggih-canggih banget lah seperti itu ya. Jadi sebetulnya darah dari satu hal yang sangat unik dari B Corp certification itu adalah namanya legal requirement gitu ya. Legal requirement itu meminta bahwa kalau ada specific legal terms yang company itu harus setuju. Jadi semacam kayak kesepakatan bersama, dan itu harus embedded ke dalam ADART-nya gitu. Saya kasih contoh. Jadi kalau misalnya ini teknikal ya. Jadi misalnya jika akan ada penurunan gaji dan segala macam itu harus dikomunikasikan berapa bulan sebelumnya seperti itu. Ini komitmen yang sangat kuat, yang sangat mengikat. Sayangnya di Asia Tenggara sistem hukum kita seluruh Asia Tenggara ya, itu masih sangat bervariatif. Di Thailand itu masih pakai hukum kerajaan, di Malaysia itu masih pakai crossover antara Inggris dan Malaysia, di Indonesia pakai hukum Belanda. Itu bila global masih memetakan wording yang tepat itu seperti apa gitu. Jadi memang ini belum ada di Asia Tenggara, tapi nanti saya bisa cerita gitu ya. Teman-teman mungkin tahu ya, beberapa bulan yang lalu ada raksasa di bidang clothing outdoor yang namanya Patagonia. Itu mereka mendonasikan keuntungannya untuk climate change. Nah, itu mereka terinspirasi dari legal requirement seperti itu. Oke, Nah, jadi ini roadmap-nya. Jadi pertama-tama ini roadmap untuk sertifikasi. Jadi pertama-tama teman-teman mengisi BIA ya. Kemudian ini memahami legal framework-nya. Ya, kalau yang ini sih yang explore pathway ini bisa di skip. Nah, yang ketiga ini adalah ngumpul dulu nih leadership dan level-level director untuk memahami manfaat dan apa sih kira-kira yang ingin dicapai dengan sertifikasi B Corp ini seperti itu. Nah, kalau misalnya ini udah oke semua, baru menghubungi B-Lab Global untuk verifikasi gitu. Jadi ini auditnya di sini nih, proses audit dan kita ada dua fase, evaluasi dan verifikasi gitu. Nah, evaluasi dan verifikasi saya hand off gitu, saya nggak ikutan.
ini udah mandat 100% dari B Lab Global itu ya gitu. Cuma nanti B Lab Global akan call kami untuk minta konteks misalnya gitu. PT itu apa sih? Bentuk-bentuk PT di apa? Bentuk badan usaha di Indonesia itu seperti apa ya gitu. Warung itu gimana sih cara kerja mereka ya gitu. Itu kita converse dengan mereka gitu ya. Seperti itu. Dan ya karena kan auditnya ini bisa dari Prancis, bisa dari Denmark, bisa dari Amerika, berbagai macam dunia gitu. Dan satu bisnis unik kami adalah saya juga sebetulnya terlatih sebagai auditor gitu ya. Jadi saya juga sering mengaudit perusahaan-perusahaan luar negeri karena saya nggak boleh mengaudit perusahaan dari Asia Tenggara seperti itu. Ngasih komen boleh, tapi terlibat langsung tuh nggak boleh. Gitu. Bahkan punya file atau dapat akses itu nggak boleh seperti itu. Jadi kita sangat jaga profesionalitasnya seperti itu. Nah, tahap kedua ini udah oke. Nah, kita berjalan ke sertifikasi seperti itu. Nah, tahun depan ini nanti akan ada layanan baru di mana setelah nanti perusahaan tersertifikasi akan ada layanan membership seperti itu. Nah, nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Ini evaluasi, ini tahapan ya, evaluation queue, ngantri, evaluasi, ngantri verifikasi, improvement. Nah, ini improvement kalau misalnya skornya drop di bawah 80 dibantuin gitu, dibantuin either sama Bilab Global atau tim kami gitu. Kita akan yuk coba kita review BIA-nya yang skornya kecil-kecil kita naikin gitu, terus kita kasih planning gitu ya. Ya CAP ya, correction action plan gitu. Seperti itu. Timeline-nya berapa, budgetnya berapa. Terus nah di sini kami di Lab Global juga punya mandat untuk memberikan rekomendasi. Nah, ini oke. Climate-nya nih agak PR nih. Yaudah, coba deh cari climate change di Malaysia yang bagus siapa. Nanti kita coba kita sambungin. Kita punya database yang bagus siapa saja gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita punya it is our best interest untuk merekomendasikan gitu ya. Jangan kita udah kasih rekomendasi bagus tapi implementasinya mentah ya sayang seperti itu. Mas Dana, ini agak mungkin saya biar satu bahasa dengan Mas Dana. Jadi ketika ada klien di Indonesia mau ambil sertifikasi, mereka akan diverifikasi oleh orang di luar Indonesia atau BCOP lain yang di luar Indonesia. Namun BCOP Indonesia boleh membantu mereka untuk fulfill requirement tersebut ya, Mas Dana ya. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan, ternyata diverifikasi nilainya baru 78. Nah, yang Indonesia, teman-teman di Indonesia boleh membantu untuk apa ya? Saya nggak sebut konsultasi atau apapun lah nama istilahnya, membantu mereka untuk bisa fulfill standar tersebut. Betul. Oke, ada biaya Mas nanti itu. Nah, untuk itu membantu. tergantung skopnya. Jadi kalau misalnya dia skornya 79,9 gitu, nah itu kita for the sake of getting our pipeline, misalnya untuk ya cuma sedikit mungkin salah bahasa atau salah gapnya ya Mas ya. Tergantung gapnya betul. Gitu. Oke. Kalau masih 40 gitu ya, ini ya, mau itu ya harus dibantu ya. Oke. Betul. Tapi itu diperbolehkan di skema kita ya Mas. Maksudnya kita kan juga verifikator sebenarnya untuk negara lain di Indonesia, namun kita mensupport company-company yang ada di Indonesia untuk bisa mendapatkan sertifikasi ini dengan menawarkan bantuan itu memungkinkan gitu ya skemanya. Memungkinkan ya. Okay. Yang kami tidak pegang itu adalah evaluation dan verification. Itu apa namanya? Misalnya gini, apakah perusahaan Bapak sudah memenuhi syarat? Oh ya, kita ISO kok gitu. Nah, ya udah saya bantu ISO gitu ya. Tapi ketika diverifikasi, oh mereka dokumennya udah nggak ada. Ya itu kita hands off tuh. Kita hands off gitu kan gitu. Oke. Gitu. Nah, ketika nanti udah balik ke kita, oh iya sorry, kemarin ternyata kita salah jawab. Oh ya udah, yuk kita go through yuk apa-apa saja nih yang mereka butuh ngejar skor 15. Ya udah 15 kita breakdown. 15 kira-kira mana nih ya yang paling visible gitu. 3 bulan kah, 6 bulan kah, 8 bulan kah, setahun kah, itu yang kita coba bantu mereka gitu. Semakin kompleks ya tentu saja apa ya skopnya tanda kutip ya mungkin harus jatuhnya ke konsultansi gitu. Oke. Gitu. Ya. Lanjut Mas Dana. Oke. Teman-teman kalau ada yang ingin bertanya monggo silakan di unmute atau tulis di chat. Ya. Dan ini tahapan yang sama untuk certified B Corp juga untuk resertifikasi. Tapi biasanya sangat mudah ya. Kalau resertifikasi kayak misalnya Danone yang sebesar itu paling 3 bulan, 4 bulan selesai resertifikasinya. Dan biasanya teman-teman dari Danone yang happy dalam arti mereka pengen show off nih. Kita tahun lalu 85, sekarang kita 90 loh. Nih, ya, buktinya gitu. Itu yang itu malah kita happy sekali. Gitu. Oke. Nah, jadi
masa depan dan manfaat. Sorry, Ya, aku potong lagi Mas Dana. monggo. Untuk yang tahun ketiga, nanti mereka harus melalui proses sama seperti ini lagi, atau cuman langsung di proses akhir aja, verifikasi akhir aja? Oke, jadi mereka masih mengisi BIA. Jadi mengisi BIA ini memang saat paling paling menguji iman ya, karena Ya, kuesioner itu antara 200 sampai 300 pertanyaan gitu ya, multiple question sih gitu. Nah, untuk certified B Corp itu paling cuma 100-an gitu, dan mostly itu mereka kalau tidak ada perubahan yang signifikan ya sebetulnya sih sudah sama revisi. gitu. Oke, Jadi oke. cepat kok, cepat banget gitu. Jadi Dan mereka tahapannya sama persis untuk next 3 years itu, tahapannya sama ya Mas, tapi karena sama mereka udah persis. pernah ngisi, seharusnya lebih mudah gitu ya. Ya. Dan Oke, tim kami juga akan bantu gitu. Tim kami bantu, mereka udah paham, pertanyaannya juga relatif sama gitu ya. Yaitu jadi 3 bulan 4 bulan udah bisa beres. selesai. Betul, Oke, betul. lanjut Mas. Ya. Oke, nah ini apa yang masa depan atau future atau value added-nya gitu ya. Nah, oke, jadi saya mulai dari manfaatnya dulu. Apa sih manfaat dari ikut Certified B Corp? Ini RMU, Rimba Makmur Utama, perusahaannya Pak Darsono Harsono. Dia adalah carbon sequester terbesar di dunia saat ini. Gitu. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka itu ya beli karbon. Jadi kayak misalnya klien mereka itu perusahaan luar negeri yang punya emisi besar sekali, terus mereka donate ke RMU ini, Rimba Makmur Utama. Gitu. Luar biasa bisnisnya. Omset mereka sekitar 65 juta US dengan profitnya itu 50 juta US, jadi luar biasa sih. Itu. Nah, mereka tentu saja mereka certified B Corp gitu ya. Oke. Ada 6 yang kita temui ya, pola-pola umum untuk manfaat perusahaan untuk menjadi tersertifikasi. Yang pertama adalah join community of leader. Jadi ini level CEO. Jadi biasanya itu yang banyak perusahaan kecil maupun besar yang driven itu dari CEO level seperti itu. Jadi sistem AB ada 500 CEO, bila UK ada 200-an gitu ya, dan lain sebagainya. Itu aktivitasnya sangat-sangat kaya ya, sangat-sangat rich. Itu di UK mereka sudah ngomongin CEO climate action dan lain sebagainya. Dan juga inter certified B Corp ini punya jejaring bisnis resmi gitu. Misalnya saya kasih info awal, jadi mohon doanya teman-teman, Body Shop Indonesia juga sedang tersertifikasi B Corp. Nah, proponan kita yang sangat pendukung utama kita adalah Danone Aqua. Nah, bayangin teman-teman kalau misalnya jadi, ini kita berbagi mimpi aja gitu ya. Danone Aqua dan Body Shop punya concern terhadap plastik. Bayangin kalau mereka kerjasama, luar biasa ya. Seperti itu. Dan kami di Market Builder itu memfasilitasi gitu. Again, ini masih mapping, tapi beberapa kali kita pertemukan Body Shop Indonesia. Body Shop Indonesia sedang apply. Danone Aqua sudah tersertify, tapi nyambung banget gitu. Wah, kita juga punya concern plastik nih ya. Nah, di Market Builder bisa bantu aja. Oh, dengan senang hati ya. Kita nanti bikin kajian, nanti kita bikin ide bisnis, nanti seperti itu. Nah, seperti itu. Mohon doanya. Jadi tidak hanya kegiatan menanam pohon bersama, enggak seperti itu. Jadi kita benar-benar very pragmatic gitu ya, action oriented seperti itu. Oke, nah ini differentiate from competitor gitu ya, di negara-negara maju itu mereka punya supermarket. Jadi supermarketnya itu sangat support B Corp gitu ya. Ini di Amerika dan di Kanada mereka punya row tertentu yang diperuntukkan untuk produk-produk yang tersertified B Corp gitu. Istri saya di bidang retail ya, jadi dia tahu tuh perang positioning gitu ya, benar-benar rak-rak yang premium itu luar biasa sekali tinggi harga sewanya, dan itu di beberapa negara itu digratiskan untuk produk-produk certified B Corp seperti itu. Nah, saya pernah waktu itu ke Australia, dan saya ngelihat waktu itu orang-orang itu ngambil produk itu, wah ini bagus nih kandungannya. Zaman dulu masih seperti itu ya. Oh ini bagus nih seperti ini. Tapi B Corp itu menciptakan pemahaman bahwa ini perusahaannya bagus nih. Gitu. Kenapa? Karena dia mensertifikasi 5-5-nya. Jadi satu paket gitu. Seperti itu. Itu yang keluar secara alami dari customer gitu ya. Jadi tidak hanya kalau zaman dulu as in pre 2006-an gitu,
ada orang bilang, wah ini sepatunya bagus karena dia terbuat dari ini, proses modern dan segala macam. Aura itu masih di produknya. Tapi dengan sertifikasi B Corp, aura itu ada di perusahaannya, seperti itu. Nah ini attract dan engage talent. Nah ini untuk para sangat relevan ya untuk business owner karena mereka punya problem untuk keeping talent gitu. Sedangkan kutu lompat ya, banyak yang kutu lompat gitu, terutama anak-anak muda. Nah ini dari 2006 ini studi tahun 2016, kemudian ini tahun 2022, ini tahun 2021, semua surat kabar pertama ini bilang bahwa perusahaan yang tersertifikasi B Corp itu lebih awet pegawainya, dan tidak hanya awet tapi juga sangat-sangat passionate seperti itu. Mungkin saya juga bisa bersaksi bahwa saya adalah korbannya gitu ya. Satu pagi, Mas mau nggak ngomongin B Corp? Dengan senang hati Mas, mau banget gitu. Karena saya truly believe tentang apa yang saya utarakan gitu ya. Gitu. Pegawainya lebih engage dan lebih apa namanya, lebih setia seperti itu. Baik. Kemudian, nah ini Protect Mission. Jadi Patagonia itu mereka sangat terinspirasi sama Protect Mission. Ini Protect Mission itu balik kepada cerita tiga ini ya, tiga pendiri Bilab bahwa harus ada sesuatu komitmen yang embedded di DNA mereka sehingga itu nggak bisa diubah. Jadi kalau misalnya nanti Patagonia saat ini kan presiden direkturnya si Yvon Chouinard ini gitu ya. Si Yvon Chouinard ini luar biasa peduli sama climate change. Dia mendonasikan aset, maksudnya kekayaan pribadinya dia yang didapat dari Patagonia itu full untuk sebuah yayasan. Itu udah baru beberapa bulan lalu. Gitu. Dia terinspirasi sama Protection. Dan ini sudah menjadi legal. Jadi kalau misalnya presiden direkturnya ganti, pemilik sahamnya ganti, ketetapan itu tidak berubah. Itu yang sangat strong dipercaya oleh Patagonia. Gitu. Jadi misalnya ada perusahaan Indonesia, Sukacita misalnya gitu ya. Sukacita itu mereka komit bahwa produk mereka menggunakan 90% dari produk mereka itu totally recyclable atau 100% gitu ya. Nah, terus Sukacita udah mendunia, pemiliknya ganti, ada pemilik saham baru, nggak deh kita turunin deh 90%, nggak bisa. Itu benar-benar diprotek gitu. Komitmen mereka itu diprotek sekali. Nah, itu yang cukup unik dari certified B Corp seperti itu. Perusahaan yang tersertifikasi B Corp. Gitu. Oke. Nah, terima kasih Mbak Juliana. Dengan senang hati nanti kita diskusi lebih lanjut ya, gitu. Oke. Nah, ini yang terakhir itu adalah raise value capital. Jadi pemegang untuk funding gitu ya. Ini adalah ekosistem dari investor yang mendukung gerakan B Corp. Beberapa dari certified ini, sebentar aku cari. Tower Brook yang di atas tuh yang di samping Vanguard itu mereka tersertifikasi tahun 2022 kemarin awal. Jadi investor sendiri itu juga sudah banyak yang ikut gerakan B Corp gitu. Mudah-mudahan ya yang besar-besar ya BlackRock dan lain-lain sebagainya mungkin ya kita doakan mereka mendapat hidayah gitu tersertifikasi B Corp seperti itu. Jadi total 2,5 billion capital raised untuk perusahaan-perusahaan yang tersertifikasi B Corp gitu. Nah, aku juga bisa cerita ada satu perusahaan di Indonesia, kecil perusahaannya, mereka startup dan memahami bahwa unfortunately di Indonesia kan sedang winter ya, jadi kita mendengar banyak sekali layoff gitu ya, Shopee 600, GoTo 1.300 dan lain sebagainya. Nah, beberapa bulan lalu startup ini datang ke kita, mereka nanya, Mas minta tolong dong kita pengen banget certified B Corp, tujuannya ini gitu. Oke, baik. Jadi pada dasar mereka seeking funding ke investornya untuk bertahan dari winter ini gitu. Untungnya kondisi ekonomi mereka bagus ya gitu. Oke, kita bantu mereka saat ini sudah submit PIA dan mereka minta tolong, Mas boleh tolongin kita nggak? Ini investor kita udah agree untuk sejumlah capital, tapi mereka masih nggak ngerti B Corp itu apa. Takutnya mereka menjelaskannya salah. Boleh nggak Mas Dana yang ngobrol sama investornya? Dengan senang hati, itu tugas saya juga kok gitu. Nah, saya ngobrol dengan investornya, 3 minggu kemudian investornya kita arrange call lagi, si investornya pengen certified B Corp juga seperti itu. Nah, ekosistem seperti itu yang terjadi. Terus saya penasaran, apa nih maksudnya? Thank you banget teman-teman investor mau certified B Corp. Tapi boleh tahu nggak apa yang menyebabkan teman-teman itu dari perspektif investor itu mau sertifikasi B Corp? Nah, jawaban dari mereka adalah mereka melihat sertifikat B Corp ini bisa menjadi tools bagi mereka investor untuk punya checklist
Oke, kalau misalnya mereka mau nyari investi atau investor, mereka komplain nggak sama BIA gitu. Karena mereka si investor nggak usah capek-capek bikin platform, bikin aplikasi, bikin persyaratan untuk sustainability, semuanya udah ada di situ gitu. Jangan-jangan bercandanya mereka, jangan-jangan kita bisa menetapkan kredibilitas mereka dari skor mereka gitu kan. Oh ya, benar juga sih. Saya malah saya nggak kepikiran seperti itu. Jadi gitu, investor itu mulai menggunakan impact assessment untuk kesadaran hati nurani mereka sendiri dan juga mereka untuk sebagai checklist gitu. Kalau mereka sudah ngerti BIA, kan enak ya tinggal nodong, ayo kamu performance ininya kurang nih, ayo coba ditambahin, nih pakai BIA-nya gitu. Alih-alih mereka mendevelop itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, landscape-nya seperti itu. Mudah-mudahan mudah-mudahan ini makin teradopsi juga di lintas sektor finance, banking, investor dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, masa depan B Corp, jadi B Corp itu selama 15 tahun terakhir itu disupport oleh small enterprise. Nah, kedepannya 2003 ke depan itu Bilab Global memberi perhatian lebih dan support lebih banyak untuk multinational company gitu. Kenapa? Karena kita percaya bahwa meskipun kita sangat committed, kita sangat passionate, ini kerusakan alam, ketimpangan ekonomi sosial, gap-nya makin membesar gitu. Jadi kita perlu mengajak para large company. Kenapa? Karena large company ini mereka punya network, mereka punya funding, mereka juga sudah punya tools, mereka punya lobbying power untuk menjadikan bisnis itu sebagai sarana kebaikan seperti itu. Jadi tentu saja ke depan kita sangat-sangat punya support yang lebih, punya beberapa services untuk large enterprise. Tapi jangan khawatir, kita inklusif, mau itu small enterprise yang revenue-nya cuma sekian $100, tetap kita terima dan tetap kita terima sebagai komunitas certified B Corp gitu. Dan ini ini langsung dari direction managing director kita gitu, untuk Alan gitu. Nah, dan ini sebetulnya juga ini sudah ada gitu. Jadi P&G, Nestle, Danone, Unilever, Gap itu sudah ada di ekosistem mereka. Jadi mereka karena terlalu kompleks kalau misalnya perusahaan besar ini yang langsung tersertifikasi, jadi pelan-pelan dari bawahnya seperti itu. Jadi ekosistem ini juga sudah terbentuk sebetulnya. Oke, dan kita juga akan ada BIA akan di-develop. Nah, ini tadinya total 80, tapi kita akan menjadikan itu ada minimum skor untuk masing-masing impact area gitu. Nah, ini ada chapter-chapternya dan masing-masing chapter ini harus ada minimum skor gitu. Nah, ini masih di-develop, mudah-mudahan 2024 akan di roll out gitu. Tapi untuk company yang submit masih pakai sistem lama, nggak ada masalah gitu. Jadi kita lebih, kan tadinya kan worker itu lebih general ya. Sekarang kita breakdown lagi, purpose-nya seperti apa, engagement-nya seperti apa, penggajiannya seperti apa gitu, human rights seperti apa, climate-nya seperti apa, seperti itu. Oke, nah ini naratif barunya. Jadi yang atas agak panjangnya. Jadi kalau misalnya yang di bawah itu mantra kita, business as a force for good is good for business. Nah, itu yang menjadi visi misi kita, bahwa berbuat baik dengan bisnis itu bagus juga kok untuk bisnis gitu. Dan ini bukan kausalitas, ini bukan yang satu duluan yang satu belakangan, enggak, ini bareng-bareng seperti itu. Nah, dari saya itu saja. Setelah ini dengan senang hati ini ada email saya, yudi@bcorpsoutheastasia.org. Kalau ada pertanyaan, dengan senang hati saya terima. Dan Q&A nih, aduh saya senang banget nih untuk selalu senang sesi Q&A gitu. Meskipun kadang-kadang pertanyaannya susah banget. Terima kasih banyak. Luar Ya, saya biasa, kembalikan. luar biasa, Mas Dana. Kita tepuk tangan dulu teman-teman buat Mas Dana, paparannya luar biasa. Ya, saya tadinya juga agak buta-buta mengenai B Corp, Mas, tapi dengan penjelasannya saya clear ya bahwa B Corp itu posisinya yang seperti apa, dan mau nggak mau emang kita harus support juga bisnisnya B Corp, balik ke pemilik perusahaan juga karena dia ada nilai lebih yang mereka ingin dapatkan dengan sertifikasi B Corp khususnya gitu ya. Karena ini kalau saya baca lebih ke fokusnya tuh owner mission ya Mas ya. Jadi owner punya misi visi yang sangat manusiawi sekali agar perusahaannya bukan hanya bicara profit saja tapi juga bisa membahagiakan para stakeholders ya. Stakeholder itu ya bisa jadi karyawannya, customer dan lain-lain.
Jadi bagus sekali secara misi, ini harusnya bisa disupport oleh teman-teman semua. Oke, sekarang kita diskusi atau tanya jawab. Monggo teman-teman yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Mas Dana bisa ditutup aja Mas, biar Oke, baik. kita bisa kelihatan mukanya. Ada yang angkat tangan, Pak Sukendro. Pak Silakan Sukendro Pak kalau Sukendro. berkenan mungkin langsung di-unmute, langsung bertanya. Kalau ada gambarnya juga lebih enak kali Pak Sukendro, biar kita sama-sama enak diskusinya. Nah, kan kelihatan gantengnya tuh Pak. Boleh saya bertanya Pak Putra, Mas Dana? Boleh Mas Agung, setelah Pak Sukendro ya Mas Agung ya. Siap. Oke, silakan Pak Kendro. Selamat Silakan, pagi Mas Dana, Pak. mungkin sudah kenal saya sebelumnya. Iya. Saya mau tanya ini, kebetulan kan kami summit BIA ya beberapa waktu lalu. Ya. Waktu saya men-summit, dalam pemikiran saya adalah keseluruhan proses bisnis yang kami lakukan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang lain yang belum kenal kami ini adalah social enterprise, basisnya di Kota Medan dan di sekitar Danau Toba. Jadi kami mengolah sampah makanan. Sampah makanan itu kami olah menjadi berbagai produk disinfektan seperti eco engine, sabun, sampo, sampai termasuk minyak kusuk, minyak gosok dan seterusnya. Cuman kami melihat volume yang kami hasilkan itu nggak begitu banyak. Akan lebih banyak kalau kami bisa mengolah itu menjadi clean energy dalam bentuk biogas. Jadi kami juga membuat digester. Nah, dalam BIA itu kemarin kami masukkan keseluruhannya. Baik proses untuk menjadikan food waste itu menjadi produk home care, skincare, dan biogas digester. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang kami lakukan itu keliru dalam asesmen kemarin, atau kami cukup fokus saja ke bidang salah satu, misalnya menjadikan produk detoksifikasi skincare itu, atau hanya ke biogas saja? Apakah kami terlalu luas dalam memasukkan asesmen yang kemarin, atau kami perlu mengevaluasi kembali? Bagaimana sarannya Mas Dana? Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ini mungkin agak teknis ya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nah, kita sedang mempelajari BIA-nya Pak PT Medan Teknik, dan biasanya itu kita akan fokus di produk dengan revenue tertinggi. Gitu. Biasanya seperti itu, tapi nanti mungkin akan akhir tahun nih, jadi bila global banyak yang cuti Natal, mungkin nanti Januari Pak ya, kita akan kembali ke PT Medan Teknik, nanti kita akan lihat, kita akan bisa menentukan apakah sudah benar atau nanti akan lebih relevan untuk kita fokus di BIA yang menampilkan revenue terbanyak dari PT Medan Teknik gitu Pak. Terima kasih Mas. Ya. Oke, jadi bisa dipilih berdasarkan income terbesarnya atau revenue terbesarnya ya. Betul. Walaupun nanti someday bisa ke semua produk ya Mas Dana ya. Bisa. Tapi mungkin untuk tahap awal ini kita fokus ke produk yang revenue-nya terbesar terlebih dahulu. Itu ya Pak Kendro ya. Betul. Karena revenue terbesar itu kan menentukan dampak tertinggi dari si perusahaan tersebut gitu ya. Oke. Kejawab ya Pak Kendro? Ya, terima kasih Mas. Oke, kita lanjut tadi Pak Agung. Pak Agung, monggo silakan di-unmute Pak Agung. Masih di mute Pak, masih di mute. Masih di mute. Monggo silakan. Kalau saya mau bertanya begini, kan kalau kita kan di dunia aviasi ya, khususnya di dunia bengkel pesawat, apa sudah ada yang mendapatkan BIPOP ya, sertifikasi? Dari kalau lihat dari penjelasan tadi kan prosesnya, kalau kita biasa diaudit oleh FAA atau EASA kan, proses itu dilihat dari hulu sampai hilir ya. Kemudian setelah comply dengan requirement yang disyaratkan, dikeluarkan sertifikasi, kan seperti itu. Nah, terus tadi belum dijelaskan masa berlaku sertifikasinya. Baik. Apakah itu selamanya, selama kita, misalkan nih, perusahaan saya sudah comply, selama masih comply, akan terus berlanjut sertifikasinya, atau sebagai auditor nih Mas, bisa sewaktu-waktu untuk melakukan tidak seperti itu ya. Oke, terima kasih, itu aja. Salam Pak Agung. Jadi ada Pak Agung, udah di Batam ya Pak Agung? Halo? Udah di Batam berarti Pak Agung? Gimana? Lagi di Batam ini berarti? Siap, saya lagi di Batam ya. Salam dari Sunda, Mbak Putra. Siap, oke. Lanjut, Pak Agung ini dari GMF nih Pak Yud, Pak Dana. Jadi bengkel pesawat terbesar di Indonesia juga. Dan sekarang beliau lagi ada tugas ke Batam. TTDJ ya Pak Agung? Ya Pak. Oke, lanjut Pak Dana. Baik. Ada dua pertanyaan yang saya tangkap. Yang pertanyaan pertama itu, apakah di sektor aviasi, baik itu bengkel maupun aviasinya itu sudah tersertifikasi B Corp? Jawabannya ya, sudah ada. Bentar ya, saya izin copy paste beberapa tautan. Nah, ini Heritage Aviation, kemudian Open Airlines,
Ini yang mereka sudah tersertifikasi sepertinya di US atau di Kanada nih, saya agak lupa gitu. Nah ini silakan Pak Agung bisa dicek. Jadi secara aviasi bisa banyak justru ya yang sudah tersertifikasi. Kemudian Mas, ya. ya, kemudian yang kedua itu masa berlaku. Jadi rentang sertifikasi itu 3 tahun Pak. Jadi misalnya Honda-nya GMF itu tersertifikasi 2023. 2026 nanti kita ketemu lagi Pak, gitu. 2026 kita ketemu lagi. Saya akan pandu tim Bapak untuk menjawab BIA, tapi harusnya setelah menjalani BIA 2023 sangat biasanya sih sangat-sangat cepat dan sangat-sangat mudah gitu Pak. Dan Gitu. harus improve itu ya Mas ya, idealnya ya. Ya sunnah sih Pak. Ya. Jadi sama satu lagi boleh, tambah satu lagi. Moga-moga Pak Agung. Ya. Ini kan ada kaitannya juga dengan lingkungan hidup ya. Ya. Kita sayang bumi. Apakah ada kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Mas? Baik. Nah itu yang jadi dari tadi saya mohon doanya karena memang benar-benar sih kami melihat ini potensinya luar biasa sekali di berbagai macam di Asia maupun di Indonesia gitu ya, karena kerjasama dengan negara itu sesuatu yang benar-benar saya sangat-sangat ingin sekali Pak, kerjasama dengan luar negeri, dengan negara. Karena mengingat tool kami gratis Pak, gitu. Jadi best practice-nya pakai saja silakan banget gitu. Nah kerjasama sih mungkin secara konkret ya masih terbatas kita mengakui standar-standar nasional seperti itu. Jadi kalau misalnya lingkungan hidup, selama mereka sudah comply dengan nasional, harusnya sih sudah bisa mengenerate poin ya, meskipun belum tinggi-tinggi banget seperti itu. Tapi ya dengan GMF ya dengan senang hati Pak kami bisa bantu apa untuk Merah Putih gitu Pak, karena saya sih ya kebetulan saya orang Indonesia megang seluruh Asia Tenggara gitu, kenapa enggak gitu kan. Siap. Ya kan ironis Pak, nanti saya malah bisa berbakti sama Thailand gitu, mereka udah punya sustainability standar yang lebih tinggi kan, sayanya melongso Pak. Siap. Noted Mas, makasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Lanjut Pak Paul, silakan Pak Paul. Ya, terima kasih Pak Putra. Ya, menurut saya ini inisiatif yang baik dan kalau dijalankan dengan baik. Perlu konsistensi untuk menjalankannya. Pertanyaannya adalah bagaimana B-Lab, B Corp ini menjaga integritinya. Dia ada integrity assurance. Ya. Itu pertanyaan saya mengingat ada 3 dari perusahaan food and beverage di daftar Anda. Itu plastik poluter terbesar di dunia. Betul Pak. Dan metode sirkular itu bukan cara yang baik. Karena dia juga mencemari begitu. Ya. Kaitannya ke situ. Goldman Sachs tadi ada di daftar Anda juga, dia salah satu venture company, funding company gitu yang terlibat banyak masalah ya. 2008 kan. Ya, nah, integrity assurance-nya bagaimana untuk B-Lab dan B Corp ini? Terima kasih. Baik. Jadi untuk secara global itu kita punya yang namanya risk assurance Pak Paul. Jadi saya nyebut ya Danone Aqua, Nespresso itu wah kita bertubi-tubi diserang berbagai macam, dan kami itu si risk assurance kita itu fungsinya sebagai mediator. Danone, nih ada klaim di Meksiko, please clarify gitu. Kalau misalnya pembelaannya itu bisa kita weigh dan ternyata si Danone Meksiko yang salah, kita akan tuntut mereka untuk lakukan perbaikan gitu. Dan bahkan di websitenya itu harus ada disclaimer tertentu gitu. Di Nespresso karena dulu saya di Nestle dan saya paham Nespresso itu. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya kasih linknya ya, bentar. Linknya Nespresso itu Nespresso B Corp. Bentar ya. Nah, ini ada B Corp, website tentang Nespresso di B-Lab Global itu di paling bawah itu ada dokumen disclaimer. Disclaimer bahwa ya mereka terlibat di child labor di Senegal tahun sekian dan apa yang mereka lakukan. Nah, ini dokumennya live Pak. Jadi kalau misalnya Nespresso tidak comply, kita disertify. Seperti itu Pak. Ya, dan Nestle sedang ada masalah dengan petani di Amerika ini. Betul. Besar-besaran itu. Jadi, betul. Keseluruhan prosesnya gitu yang harus
oke, diminta perusahaan yang mendapat sertifikat B Corp ini harus transparan gitu kan, syaratnya kan itu. Ya, Nah, transparan dan tapi B Corp-nya sendiri transparansinya bagaimana gitu, itu kan ini. Ya. Di salah satu webinar di Indonesia diikuti, kebetulan pembicaranya salah satu dari perusahaan yang 3 besar tadi. Yang mereka katakan, saya tanya, dengan metode apa yang Anda lakukan untuk mengolah limbah plastiknya? Mereka bilang, kita sudah educate masyarakat kok untuk mengelola limbahnya. Nah, menurut saya itu bukan solusinya gitu, karena sumber pencemarnya itu dari pabriknya sendiri. Jadi pabriknya harus responsibel untuk limbah yang timbul dari kegiatan masyarakat. Apa yang kita harapkan dari masyarakat yang beli air minum 3.000 atau 4.000 terus mereka mesti mengolah limbahnya, kan nggak mungkin gitu ya. Nah, itu mungkin yang secara keseluruhan bisa dilihat dari ujung cradle to grave-nya tuh jelas gitu. Itu aja Mas Dana. Mohon maaf nih kalau cenderung agak menyerang gitu ya, tapi saya mau melihat secara keseluruhan aja prosesnya seperti apa gitu. Jadi kita berada pada proses yang benar, yang transparan, dan kita yakin hasil akhirnya tuh memang baik. Betul. Kami sangat terbuka Pak, dan bahkan itu si risk standard ini saya kasih link baru. Jadi tiap tahun itu Bilab Global menerbitkan controversial industries gitu ya. Jadi misalnya gambling, cannabis industry, oil and gas itu kita menerbitkan, dan itu juga reflecting back ke kita. Kita punya dewan pembina yang kita sangat-sangat open. Kita sangat-sangat open untuk kritik dan perbaikan gitu. Seperti itu. Jadi kita mengakui bahwa Bilab itu bukan yang sempurna, dan kita tidak mengklaim diri kita sebagai yang sempurna, tapi yang narasi baru kita adalah company harus menaikkan standarnya, dan disitulah perjalanan itu dimulai. Jadi sertifikasi B Corp itu bukan tujuan, tapi adalah perjalanan. Misalnya Nespresso itu kita terima dengan lampu kuning dan lampu merah yang sangat tinggi gitu. Dan kalau misalnya Nespresso tahun depan nih PR mereka tidak diperbaiki, ya kita disertify gitu. Dan juga kita sangat terbuka karena kan Bilab Global itu ada di seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalnya kita terbuka dalam arti ya mau dari masukan manapun pasti kita terima, dan kita akan tindak lanjuti dengan serius gitu. Kalau hanya di Amerika ya mungkin kita bisa konten hanya di Amerika gitu ya. Tapi kalau misalnya seluruh dunia, kita sangat terbuka sih Pak. Ada controversial issues yang kita sendiri bila terlibat ini ya kita pasti akan admit seperti itu. Ada board of commissioner yang independen untuk mengawasi itu. Ada gitu. Terlepas dari Bilabnya sendiri, jadi orang-orang dari luar yang ini gitu ya. Oke, betul, dan mereka bisa menjalankan amanahnya lah. Pasti Pak gitu. Terima Dan kasih. kita juga kami juga setengah aktivis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang ya saya mungkin tidak etis kalau saya ngasih tahu perdebatan secara internal, tapi ya seru sih Pak gitu. FYI aja, ketika ada satu company yang terlibat konflik gitu ya, dia certified B Corp, kita sendiri juga berperang, dan maksudnya berdialog sangat seru seperti itu. Dan kalau misalnya Bilabnya sendiri ada isu, tentu saja dari bawahnya itu local partnersnya juga merasa harus menyuarakan ya seperti itu. Kayak misalnya aja nih cerita di Amerika itu ada Maker's Mark, salah satu whiskey corporate yang certified B Corp. Itu negara-negara teman-teman kita di Middle East bertanya-tanya, ya nggak bisa kayak gitu dong, gimana standar kalian seperti itu. Dan itulah kita berdialog di tengah seperti itu. Baik, terima kasih Pak Putra. Oke Pak Paul, terima kasih Pak Paul. Tambahkan untuk case-nya. Ini kan B Corp juga umurnya masih berapa Mas? 2006 ya, tadi ya, jadi 2006, emang masih baru. tahun, ya. Mungkin someday mereka juga melakukan internal improvement mungkin Pak Paul, dengan apapun itu bentuknya. Kalau ISO kan kita bicara udah lama sekali. Mas Dana, kalau di ISO itu kayak kita badan sertifikasi juga diaudit oleh level yang lebih tinggi, namanya badan akreditasi. Kemudian badan akreditasi juga mereka dikontrol, ada forum tertentu, ada IAF. IAF juga ini perwakilan dari semua asosiasi dan semua di dunia. Jadi emang akhirnya fungsi kontrolnya jalan gitu ya. Sekarang mereka udah mulai centralized data, sertifikat palsu itu bisa didetek karena udah ada data sentral yang bisa dicek gitu ya. Jadi kalau dulu di Indonesia banyak yang beli sertifikat, nanti someday udah nggak bisa tuh Pak, karena ada fungsi verifikasi bahwa sertifikat itu valid apa enggak. Nah, apakah B Corp akan sampai ke level itu juga nantinya Mas Dana gitu ya, bahwa ada pengakuan dari institusi selevel atau mungkin yang lebih tinggi terkait dengan keberadaannya. Tadi kalau kita lihat di materi presentasi kan udah kerjasama dengan badan dunia ya, apa tadi ya, ada badan-badan dunia juga ya. Nah, itu mungkin
ya Check and balance ya. check and balance ya, dan itu Ya, emang betul. butuh waktu ya. 2006 termasuk masih muda, tapi dengan Masih remaja, kita masih 15 masih tahun remaja, masih. tapi growth marketnya luar biasa ya, harusnya Betul, kita betul. bisa support. Itu mungkin tambahan saya, Pak Paul. Ya, Mudah-mudahan sangat-sangat bisa relevan. membantu. Dan seperti kita bicarakan tuh ya Mas Novian, NQA saya rasa sangat-sangat prominent di Asia, di Indonesia maupun di Southeast Asia. Nah, kalau memang misalnya kita bisa jelajahi lebih lanjut, kita mungkin bisa kita ada global to global nih seperti itu. Karena di misalnya untuk MSCI rating itu ada namanya rating the raters seperti itu. Ada mekanismenya seperti itu kan gitu. Nah, itu yang mungkin kita sangat terbuka sih, kita sangat terbuka untuk metode evaluasi apa yang bisa dilakukan secara eksternal maupun secara internal gitu ya. Ada checks and balance gitu. Siap. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan? Teman-teman silakan, tapi suara wanitanya belum keluar nih kayaknya. Ada teman saya juga nih, Pak Budi Aji. Selamat pagi Pak Budi Aji, biasanya cukup aktif nih, monggo kalau bisa di-unmute dan ingin bertanya. Silakan teman-teman yang lain, ada Pak Tagar mau bertanya silakan. Ada yang lain, monggo silakan di-unmute dan bisa langsung bertanya ke Mas Dana. Ya. Mbak atau Bu Gladys, silakan nih, tadi ada minta nomor saya di DM. Oh, monggo. Udah saya kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan loh, dengan senang hati saya bisa jawab. Silakan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada yang ingin bertanya? Atau mungkin udah cukup jelas ya? Kalau udah cukup jelas, berarti sekarang gantian saya Pak Mas Dana. Dengan senang hati silakan. Jadi ini penutup teman-teman. Terima kasih atas diskusi yang luar biasa di pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan monggo silakan, tapi kalau tidak ada mungkin kita coba tutup event yang luar biasa hari ini. Sekali lagi event hari ini gratis atau tidak berbayar. Jadi teman-teman tidak dipungut biaya sedikit pun. Namun kalau ingin sertifikat ya seperti yang di kanan dan ingin mendapatkan materi yang tadi luar biasa daging semua, ada biaya khusus atau ada investasi sebesar Rp150.000. Teman-teman tolong foto barcode-nya, nanti akan tersambung ke Mbak Siva. Atau pengen mendapatkan nomor Mbak Siva, langsung foto barcode-nya, nanti bisa ke kontak langsung ke Mbak Siva. Ya, jadi sekali lagi yang ingin memiliki materi dan sertifikat silakan difoto. Oke, jika sudah, nah kami juga ingin improve ya dari waktu ke waktu. Tolong lakukan evaluasi untuk webinar kami hari ini. Kalau ada kurang-kurang, kira-kira kasih inputan. Tolong difoto barcode-nya dan berikan masukan terbaiknya ke kami sehingga dari waktu ke waktu kami bisa melakukan improvement. Itu saja mungkin dari saya. Sebelum itu ada kata penutup mungkin dari Pak Dana sebelum kita foto bersama Pak, foto session. Baik, ini kesempatan yang luar biasa sekali. Bagi saya pribadi ini saya selalu belajar ya. Kami selalu belajar. Organisasi kami masih baru di Asia Tenggara, itu masih juga sangat muda, sangat minim. Jadi sangat senang sekali dapat kesempatan ini berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan saya sudah titip nomor telepon saya dan WhatsApp saya, nomor telepon, email saya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut atau diskusi lebih lanjut, dengan senang hati. Terima kasih banyak nih untuk NQ Indonesia. Tertarik banget nanti sebelum kita ada meeting ini, Mas Novian juga udah ngasih tahu banyak sekali ke depan. Wah, totally on board nih, pengen banget yang berjejaring lebih lanjut untuk sesi-sesi berikutnya, menambah dan memberi manfaat bersama. Akhir kata, kalau misalnya ada yang salah, mohon maaf. Silakan jika ada pertanyaan lebih lanjut. Terima kasih banyak. Salam sejahtera. Oke.